Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Semuanya siap untuk muji Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita muji Tuhan. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu.
sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Shalom Growers, gimana kabar semuanya yang ada di rumah ya? Kakak berharap semua kita ada dalam lindungan Tuhan. Gimana kabarnya Ko Andrew sama Cekesya? Pastinya luar biasa ya, Cek. banget. Luar biasa banget. Kak Siska juga luar biasa banget dan semangat banget buat minggu ini. Iya, Growers, minggu lalu kan kita udah belajar nih ayat firman Tuhannya, kita belajar tentang keteladanan. Gimana nih, Growers udah pada jadi teladan belum di rumah? Iya, kita berharap minggu lalu firmannya dapat memberkati kalian semua dan kita bisa jadi teladan yang baik. Ya betul banget. Oke, kan bulan lalu ya kita bahkan bahas tentang keteladanan. Ya Kak, nah kira-kira bulan ini kita bakal bahas apa sih? Bahas apa ya? Siapa ya? Kak Siska juga nggak tahu nih, Cekesya tahu nggak? Enggak. Gimana kalau kita langsung tanya sama Papi Fendi aja? Langsung aja kita tanya sama Pak Fendi. Ya, sepanjang bulan November ini kita akan membahas sikap pemenang. Dan sikap pemenang ini kita tidak bahas cuma 1 minggu aja, Growers. Kita akan membahas sikap pemenang ini selama 5 minggu. Temanya adalah yang pertama bangkit dari kegagalan. Tema minggu kedua adalah semangat. Tema minggu ketiga adalah fokus. Tema minggu keempat adalah komitmen. Tema minggu kelima adalah bersyukur. Nah Growers, jadi bulan ini kita mau bahas tentang sikap pemenang. Nah, khusus untuk minggu ini kita mau bahas tentang bangkit dari kegagalan. Oke, Growers yang di rumah kita sama-sama bilang bangkit dari kegagalan. 1, 2, 3. Bangkit dari kegagalan. Nah, Ko Andrew pernah gagal nggak? Pernah dong pastinya. Kalau Cikisnya gimana? Iya, aku juga pernah gagal nih, tapi aku bingung nih. Katanya kan orang Kristen itu lebih dari pemenang. Tapi kok kenapa ya kita bisa gagal ya jadi orang Kristen? Apa ya? Iya ya, kakak juga bingung juga nih kenapa ya orang Kristen bisa gagal. Padahal firman Tuhan bilang kan kita lebih dari pemenang. Kok bisa ada sih orang Kristen yang masih gagal? Ya, kita akan masuk ke dalam tema firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membuat sebuah ringkasan, ya, dikatakan di situ pada satu kali Yesus berada di tepi danau. Ya, pada saat itu banyak sekali orang, banyak mengelilingi dia dan pengen mendengar firman Tuhan. Lalu kemudian Yesus melihat sekelilingnya dan dia menemukan ada 2 perahu. Salah satu perahunya adalah milik Simon. Kemudian Yesus meminjam perahu Simon dan dia langsung memasukinya. Kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan setelah Yesus berkhotbah, Yesus meminta Simon untuk bertolak perahu ke tempat yang dalam dan disuruh tebarkan jalannya. Nah ayat 5 kita akan baca sama-sama bersama anak Growers. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah di ayat 5 ini adalah sebuah pembahasan kenapa orang Kristen
Kenapa orang percaya banyak juga melakukan yang namanya kegagalan? Kenapa mereka bisa mengalami kegagalan? Di ayat kelima ini dikatakan Simon Petrus sudah bekerja sepanjang malam. Kita melihat Simon Petrus bukan orang yang malas, tapi dia orang yang rajin, bekerja luar biasa sepanjang malam. Dia mau coba nangkap ikan, tetapi dia tidak nangkap apa-apa. Karena di ayat yang kedua dikatakan dia membasuh jalanya, kosong hasilnya. Nah, kenapa adik-adik kira-kira? Kenapa Simon bisa gagal pada saat itu? Nah, kebanyakan orang yang bisa gagal karena orang itu mengandalkan kekuatannya, orang mengandalkan kepintarannya, orang mengandalkan kemampuan dan pengalamannya. Simon itu nelayan, dia udah tahu cara nangkap ikan malam-malam. Ya, biasanya dia tahu ikan itu ditangkapnya malam-malam. Tapi ketika dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, di situ letak dia gagal. Dan bagaimana caranya Simon bangkit daripada kegagalannya? Nah, kita belajar adik-adik, ada 3 tips yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan di ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Papi akan bacakan sekali lagi, dikatakan Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak nangkap apa-apa. Namun karena guru menyuruhnya, aku akan menebahkan jala juga." Garis bawahi, aku akan menebahkan jala juga. Ini artinya apa? Kebenaran yang pertama adalah coba lagi. Ya, adik-adik, kalau kita gagal coba lagi seperti Simon. Jangan pernah menyerah, dia coba lagi. Ya, dia katakan, "Guru, aku telah sepanjang malam bekerja keras, tapi aku gak dapat apa-apa. Tapi karena guru yang suruh, karena Tuhan Yesus yang suruh aku, maka aku akan melakukannya juga." Jadi tips yang pertama adalah untuk bangkit daripada kegagalan, coba lagi. Sama-sama katakan coba lagi. Nah, yang kedua dikatakan, ada kata karena engkau menyuruhnya. Ya, karena Tuhan Yesus menyuruhnya. Ya, memang Simon pernah gagal. Ya, dia gagal. Tetapi ketika Yesus memberikan firman Tuhan dan menyuruhnya Simon, dia mendengar, dia taat, ya, dia tahu pada saat itu pada siang hari, ya, bukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan, tetapi karena dia taat kepada firman, di situ letaknya. Ketika dia taat pada firman, di situ ada mujizat. Dan yang tips kedua adalah berserah, bukan pasrah, ya, berserah, bukan pasrah, ya. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Amin, adik-adik. Dan yang ketiga adalah di ayat yang ke-6. Papi akan bacain sekali lagi. Ayat yang ke-6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di situ di garis bawahi katakan, setelah mereka melakukannya. Artinya apa? Simon tidak hanya mendengar apa kata Yesus, tetapi dia melakukan kembali, ya. Artinya apa? Tips yang ketiga, yang terakhir adalah jangan pernah menyerah. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah. Ya, kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, bangkit. Ya, berserah kepada Tuhan. Ya, jangan pasrah. Ya, tapi ayo kita jangan menyerah. Kita coba lagi bersama dengan Tuhan. Saya Kak Papi percaya kita semua anak-anak grow, semuanya pasti sukses, pasti menang, pasti mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Nah, growers, jadi solusi yang pertama adalah coba lagi. Yuk sama-sama katakan yang ada di rumah. 1, 2, 3. Coba lagi. Nah gitu tuh Andrew, kalau kita jatuh, kita jangan nggak mau mencoba lagi, tapi kita harus coba lagi. Kamu jangan pasrah, Andrew. Oh gitu, because we are the winner. Nah growers, jadi tips yang pertama tadi kan coba lagi nih. Nah tips yang kedua kira-kira apa ya? CKSnya tahu nggak? Ya, nah tips yang kedua adalah jangan pasrah, tapi kita harus berserah. Oh, kalau gitu berserah sama siapa, Kak? Ya sama Tuhan dong, Ru. Kalau sama manusia nanti kita kecewa lagi, gagal lagi. Nah, seperti kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Pada saat itu, saat mereka diperhadapkan di perapian yang menyala-nyala, mereka tuh benar-benar berserah sama Tuhan nih, growers. Jadi
mereka itu benar-benar berserah sama Tuhan. Mau mati kek, mau hangus kek, mau selamat kek, mereka benar-benar berserah. Akhirnya apa? Tuhan tolong mereka. Waktu di perapian mereka tidak terbakar, tapi mereka keluar hidup-hidup tanpa luka apapun. Wow, keren banget ya kasih ya Tuhan Iya, itu Tuhan ya. itu luar biasa. Berarti kita harus berserah sama Tuhan ya Kak? Iya, harus Oke, berserah sama oke. Tuhan. Kita harus berserah sama Tuhan because we are the winners. Nah, growers, jadi tips yang ketiga adalah supaya kita bisa bangkit dari kegagalan, yaitu jangan berhenti berusaha. Nah, Koko Andrew kalau seandainya gagal, langsung nyerah nggak? Kadang nyerah, kadang enggak sih. Waduh Andrew gak boleh gitu dong. Kita kan jadi anak Tuhan, kita tuh harus rajin, kita harus mencoba lagi, kita harus bersemangat. Nah biar kita gak pasrah terus sama keadaan, tapi kita harus berserah sama Tuhan. Nah, jadi kalau seandainya kita mau jadi pemenang, kita nggak boleh punya mental yang namanya punya mental menyerah dan pasrah. Jadi kita harus terus berusaha. Nah, because we are the winners. Oke, jadi kembali lagi ya. Jadi sikap pemenang itu seperti apa? Closingnya untuk minggu ini bangkit daripada kegagalan. Jadi artinya orang percaya itu bisa gagal. Orang percaya bisa yang namanya mengalami yang namanya kesalahan atau kekeliruan. Tetapi orang percaya itu tidak tinggal di dalam kegagalannya. Orang percaya, orang benar harus bangkit daripada kegagalannya. Dan bagaimana mereka bangkit dari kegagalannya? Tadi sudah Kak Siska, Kak Kesia dan juga Ko Andrew semuanya sudah mengatakannya. Tipsnya adalah jangan pernah menyerah, bangkit daripada kegagalan, coba lagi. Ya, kemudian berserah, jangan pasrah. Itu aja minggu ini, semoga semuanya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, IHK Grows. God bless. Oke, jadi adik-adik, hari ini ayat hafalannya adalah Amsal 24 ayat 16, yaitu sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi ya, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana.